Salah satu faktornya saya geng-gengan tuh Kak di sekolah. Nah, saya geng-gengan, cowok, cewek itu semuanya manut lah sama saya. Karena menjadi manusia, kita dianugerahkan suatu kelebihan. Meskipun setiap manusia punya kekurangan, kita harus memaksimalkan itu dengan cara kita bermanfaat bagi sesama. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Nah, kalau kita bicara soal pengalaman nih ya, kita nggak bakal tahu nih seperti apa pengalaman di kemudian hari. Sama halnya dengan Kak Sherly yang satu ini. Eits, sebelum lanjut video ini, ada yang melewat dulu nih. Keripik pisang dan sale pisang Zaza. Keripik pisang yang crunchy dan sale pisang yang yummy. Kuy, buruan order di nomor 0878 5060 9830. Yuk kita lanjut tonton podcastnya. Halo, assalamualaikum Kak Sherly. Waalaikumsalam. Sekarang lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Sekarang lagi sibuk kuliah dan organisasi sih Kak. Kuliah sama organisasi. Asli mana? Asli Saya asli Camplong, Sampang. Sampang ya. Wah, terima kasih ya udah sempetin hadir di kita. Sama-sama. Ini nih, kita suka anak-anak muda yang memang dia tuh berani speak up, berani terus meraih apa yang harus dia capai gitu ya, prestasinya. Jadi nggak pernah habis gitu ya. Kalau boleh tahu nih, ternyata Kak Sherly ini backgroundnya bukan dari orang yang menggebu-gebu banget soal prestasi ya. Iya, betul. Gimana tuh ceritanya? Cerita kalau misalnya berbicara prestasi, jujur dari zaman waktu masih SD, SMP sampai SMA itu saya belum pernah dapat prestasi apapun. Sama sekali. Sama sekali. Nah, jadi pas dikenal dapat prestasi itu pas jadi mahasiswa Kak. Oh, sejak mahasiswa. Sejak jadi mahasiswa. Jadi tiap bermula dari organisasi sih Kak. Saya ikut beberapa organisasi. Kebetulan kan kalau di organisasi itu sebelum kita masuk ada diklat tuh Kak. Nah, di diklat itu alhamdulillah beruntungnya saya selalu dapat peserta terbaik putri gitu. Salah satunya di prodi saya. Terus juga di internal kampus kayak UKK UKM di beberapa itu saya juga ikut diklat dapat peserta terbaik putri juga gitu. Tapi kita pengen tahu juga nih, ternyata dari semua hal yang bisa diraih sekarang, ternyata Kak Sherly ini punya cerita yang ternyata waktu SD nggak pernah belajar gitu ya, justru tawuran. Itu gimana? Kenapa waktu itu? Nah, jadi kalau pas waktu SD itu bener-bener gak bisa nyangka gitu bisa berada di posisi yang sekarang. Kalau di SD itu kan mungkin karena yang pertama jauh dari orang tua. Kalau boleh tahu orang tuanya kemana waktu itu? Waktu itu pas waktu saya masih umur 5 tahun, TK ya, waktu masih TK, kedua orang tua saya tuh merantau. Jadi kerja di Arab. Oh, luar Berarti negeri. Kak Sherly tinggal sama siapa? Tinggal sama mbah dari bapak. Mbak dari bapak, oke. Nah, jadi kan kalau misalnya diriset kembali nih, emang bener gitu, anak yang jauh dari orang tua, yang didikannya kurang, itu bakalan prosesnya gak sama kayak anak-anak yang mereka didikannya itu dari orang tuanya baik gitu. Nah, karena saya jauh dari orang tua, salah satu faktornya saya geng-gengan tuh Kak di sekolah. Nah, saya geng-gengan, cowok, cewek itu semuanya manut lah sama saya. Jadi ketua geng ya. Jadi ketua geng. Jadi di situ dikenal tawurannya tiap misalnya ada lomba lari antar sekolah nih. Terus kelompoknya saya kalah, itu mesti yang menang sekolah yang lain tuh kita tengkar gitu. Tidak menerima kekalahan gitu. Kalau kita kalah ya harus tawuran gitu. Nah, itu guru-guru tahu hal itu. Jadi sempat ditegur, bahkan itu sampai dipanggil, tapi tetap gitu saya sampai berlanjut kelas 4 5 itu masih tetap, apalagi kan kalau dulu SD ada pelatihan pramuka itu kan Kak. Nah, di pelatihan pramuka itu tiap hari Jumat itu mesti kalau misalnya kelompok saya yang kalah itu mesti udah itu langsung sampai kekerasan fisik. Iya, jambak-jambak gitu sama saya. Asli, sampai ada yang dijambak, sampai yang ketarik bajunya. Itu bener-bener kejadian di sekolah gitu. Ya gak tahu mungkin Antar sekolah ya. Kakek neneknya gimana waktu itu? Kan pasti dipanggil tuh kan. Iya. Itu gimana? Sebelum dipanggil sih orang tua dari anak yang saya tengkar itu Kak, yang saya pukuli gitu, ke rumah mbah dulu, gak langsung lapor ke sekolah. Gitu. Jadi dilaporkan, ini cucunya gimana gitu kan ya. Anak saya
dipukul terus. Terus intinya kalau di sekolah itu nggak tenang belajarnya. Nulis sama saya dicoret gitu. Iya, nulis dicoret. Jadi kalau yang namanya mbah kan sudah sepuh gitu. Cuma ya ke saya, ayolah jangan nakal-nakal terus, kamu jauh dari orang tua. Kasihan di sini orang tua yang di sana kepikiran, mbah yang di sini juga datangi orang gitu. Jadi itu sih, Kak. Tapi apakah sikapnya Kak Shirley itu kayak gitu sebenarnya menutupi rasa kangennya ke orang tua? Kalau kangen sih, kalau dulu belum karena udah jauh dari kecil, jadi kalau perasaan kangen itu udah Masih belum ada. nggak ada. Cuma ya karena lingkungan, terus karena mungkin ya kurang didikan gitu lah, Kak. Jadi saya bermain sama teman siapapun itu saya mesti makainya itu yang kayak kekerasan. Kekerasan. Tapi emang basic suka hal-hal kekerasan waktu kecil ya. Iya, intinya kalau siapa salah dikit itu mesti pukul gitu. Gak bisa disenggol, Bang. Gak bisa. Dan itu bertahan sampai Itu bertahan sampai sekarang? Enggak. Itu sampai mungkin pas saya mau mondok gitu. Oh, akhirnya pengen mondok pondok. karena didesak atau kemauan diri sendiri? Enggak. Itu saya kan pas mau mondok itu keinginan sendiri. Wow. Keinginan sendiri. Karena saya mikir juga gini, kan orang tua waktu kelas 6 SD udah pulang nih, Kak. Udah pulang. Saya kok tiba-tiba kayak pengen berhijab gitu. Cuma kalau misalnya saya langsung berhijab kan kaget tuh semua. Oh, iya, teman-teman, orang tua. Jadi saya tuh pengen mondok. Nah, jadi saya mondok lah di Bata-Bata, di Mambalulum Bata-Bata. Cuma di situ ya mondoknya sekitar kurang lebih 3 bulanan, saya gak sampai lulus. Kenapa tuh soalnya? Saya berhenti, mungkin gini, Kak ya. Tiap apa yang kita lakukan di masa lalu itu pasti akan sama Tuhan, sama Allah itu pasti akan dibukakan. Kalau dulu kamu seperti ini. Nah, mungkin itu salah satu hal yang membuat saya gak betah di pondok. Saya kurang, dari pribadi saya sendiri sih, Kak, bukan dari teman-teman dan yang lainnya. Saya istilahnya kayak di sana itu merasa sendiri, terus teman-teman gak ada yang mau berteman. Itu mungkin justru nggak ditemenin di sana, dia nggak tahu apa. Iya, padahal di sana perilaku saya udah baik loh, Kak. Gak melanggar gitu kan. Mantan ketua geng nih, nggak ditemenin. Jadi tiap ada yang mau berteman gitu yang satunya tuh mesti cerita, kamu jangan berteman sama dia. Oh, gitu. Dia tuh sekian-sekian. Ya, jadi kayak gak punya teman gitu loh. Nah, gitu. Ya itu ya, mungkin dari situ kita bisa belajar juga kalau kita tuh harus memang bersikap baik ya, karena story itu akan terus ada di belakangnya kita ya, Menjadi sejarah. Nah, mulai suka kegiatan setelah pondok berarti? Ya, mulai suka kegiatan itu setelah pondok kan saya udah langsung pindah, Kak, ke SMP ya. Langsung pindah ke SMP, langsung ikut ujian segala macam karena emang gak mau ketinggalan. Kan biasanya harus nganggur 1 tahun. Nah, itu saya gak mau. Saya pengen sama teman-teman saya seangkatan. Jadi tuh tetap saya ke SMP, waktu itulah mulai saya suka organisasi. Nah, di situ ikut OSIS. Jadi wakil OSIS lah. Intinya aktif di beberapa kegiatan, mulai aktif pas SMP. SMA mulai juga masih Ya, aktif juga. aktif. Oh, cuma masih belum berani ikut kayak lomba-lomba kayak gitu-gitu. Betul. Kalau pas waktu masih zaman SMP itu lebih fokusnya ya ke kegiatan OSIS biasa itu, Kak. Kan kalau di SMP masih dipandu sama guru. Kalau di SMA itu udah suka nyalon. Saya dulu nyalon wakil ketua OSIS tapi sih posisinya. Cuma kalah, jadi masih di lingkup badan pengurus hariannya. Mulai aktif tapi diikutkan lomba gak juara, soalnya agak niat gitu. Iya. Dan akhirnya paling berkesan prestasi yang apa tuh sampai saat ini? Sampai saat ini karena bagi saya prestasi bukan hanya yang mereka megang piala, yang mereka yang hanya pegang sertifikat, namun prestasi yang paling berharga bagi saya suatu keberuntungan, anugerah bagi saya. Sekarang saya bisa menakodai di suatu organisasi keputrian di Kopri, Korps CMI Putri, di Fakultas Tarbiyahnya gitu, Kak. Kalau dilihat sepertinya berubah 360 derajat ya. Dari yang suka tawuran dan akhirnya sekarang berprestasi kayak gitu. Tapi pernah gak sih ketemu sama teman-temannya yang dulu? Sering.
Oh iya. Sering. Kan kebetulan setelah kuliah SMA itu kan kita udah beda. Ada yang udah nikah, ada yang juga tetap melanjutkan pondoknya. Itu pas ketemu tahu saya sekarang, saya ayo gitu, kita main-main kayak dulu lagi. Ayo kita mengulang lagi gitu. Kayak gitu sih Kak. Tetap digojlokin ya. Tapi percaya nggak sih teman-temannya? Ya gimana kayak apa? Yakin Beda ya, banget gitu. Tapi dari dulu sampai sekarang apa sih yang bisa kamu dapat? Maksudnya gini, kan dulu suka tawuran mungkin kepuasan pribadi ya, luapan emosional, dan akhirnya sudah berhenti total, kayak gimana sekarang? Yang bisa diambil? Merasa capek kah atau kenapa gitu? Kalau saya lebih kayak gini sih Kak. Kalau saya terus-terusan kayak gini, intinya setelah berhenti dari pondok itu kan kayak perasaan bersalah itu datang semua gitu loh. Saya dulu kok gini banget. Karena kamu belajar dijauhi itu ya, dari situ belajar. Iya benar-benar. Kayak terbuka semuanya gitu loh. Sampai-sampai kan dulu saya gini, belajar bukan kayak belajar kayak anak biasanya. Ujian, tugas-tugas itu gak pernah ngerjakan sendiri Kak. UTS pun, UN pun saya ada yang ngerjakan gitu di SD itu. Teman-teman manut gitu. Akhirnya belajar dari situ. Saya mikirnya gini, kalau misalnya hidup kita hanya untuk kepuasan diri kita pribadi, tidak mementingkan kepentingan orang lain juga, kita akan merasa kesepian. Dan di situ kita tidak bisa belajar apa makna dari kehidupan yang sebenarnya. Karena menjadi manusia kita dianugerahkan suatu kelebihan, meskipun setiap manusia punya kekurangan, kita harus memaksimalkan itu dengan cara kita bermanfaat bagi sesama. Seperti itu sih Kak. Iya benar banget sih itu. Tapi kalau diajak teman tawuran lagi mau nggak? Enggak sih. Cuma kalau di kampus sekarang lebih kan kayak di pencalonan di perpolitikan kampus itu kan pasti ada lah hal seperti itu. Cuma kalau saya gak pas langsung turun mukul juga meskipun ada. Orasinya paling ya. Iya. Ini bibit-bibit unggul nih. Jadi lebih kepada apa ya, misalnya teman-teman pastilah kalau ada hal seperti itu pasti ada yang namanya tawuran. Saya lebih kepada mengingat masa lalu saya. Cuma bedanya kalau dulu saya tengkar itu gak ada kayak batasan gitu loh Kak. Cuma kan kalau di kampus meskipun aktif di organisasi, terus juga sering bareng sama teman-teman cowok yang bermain di politik kampus juga, itu lebih kayak kita ada batasan untuk gimana ya. Kalau di waktu masih SD itu kan gak ada yang, masih belum ngerti yang namanya pendidikan yang sungguhnya, aturan-aturan. Kalau di mahasiswa kan lebih udah mengenal ya aturannya kayak kayak gimana harus gitu. seperti ini. Ketika tidak setuju itu kita harus gimana gitu ya kan. Ya lebih tertata gitu sekarang jadinya. Wow, betul banget. Dan akhirnya sekarang bisa memetik hikmahnya ya. Jadi jadikan itu pengalaman yang ya masa kecil lah kayak gitu. Masa-masa yang masih kemana-mana semuanya harus diatasi dengan kekerasan gitu. Tapi orang tua sekarang gimana melihat kamu yang dulu sama yang sekarang? Kalau orang tua Masih belum cerita potong ya. Masih belum ketemu sampai sekarang. Maksudnya sudah pernah. sudah bareng kalau sekarang. Oh, sudah bareng. Berarti orang tua stay di sini sudah. Udah stay, udah bareng-bareng. Kalau orang tua, kalau dulu sih cuma gini kan lewat telepon cuma jangan nakal-nakal gitu kan. Intinya kan orang tua merantau, buat saya juga gitu. Kalau melihat yang sekarang lebih kepada ya gak nyangka juga iya. Terus cuman intinya setiap kegiatan yang saya ikuti orang tua saya ngizinkan. Silahkan kamu ikut apa yang kamu mau, yang penting jaga diri kamu, nilai yang perempuan miliki itu tinggi lah intinya. Intinya jangan sampai kebablasan. Ikuti yang terpenting, jaga diri kamu sendiri gitu sih Kak. Tapi kan gini, fase kamu memperbaiki nama kamu gitu kan. Yang awalnya dulu dikenal Shirley yang suka tawuran, suka gini, menjadi Shirley yang sekarang, itu susah nggak sih perjalanannya? Kalau dibilang susah, saya lebih ke menikmati prosesnya aja sih Kak. Gitu. Iya. Enjoy gitu ya, jadinya enak gitu. Tapi untuk teman-teman lingkungan sekitar gimana? Mensupport kamu atau biasanya kan ada kan yang bertentangan, percaya nggak sih sama Shirley kan kayak gini dulu gitu. Tapi kalau misalnya dikalkulasi nih Kak, alhamdulillahnya lebih banyak yang nge-support sih. Iya.
Saya tipe orang yang misalnya kalau ada yang misalnya berteman tapi kayak gak suka bicara di belakang, ya wes saya diemin aja gitu. Fokus sama yang mereka bener-bener mau berproses sama saya, fokus sama mereka yang benar-benar support dan dukung saya aja gitu. Gak usah hiraukan, biarlah terserah mereka gitu aja. Kalau capek pasti berhenti sendiri Iya, kok. betul. Banget. Cita-citanya Kak Shirley apa sih? Kalau berbicara cita-cita, kayaknya saya tiap tahun tuh beda. Kok sama kayak dulu anak kecil mau jadi apa? Jadi dokter, ternyata sudah Iya. gede. Kalau waktu jadi kecilnya lain. dulu pengen jadi apa? Kalau dulu waktu pas kecil saya pengen jadi guru. Oh, pengen jadi guru tapi suka tawuran gitu. Iya, kan enggak banget gitu kayaknya. Enggak mencerminkan banget. Oke, Tapi kalau sekarang Eh tahun ini ya. pengen jadi kaprodi. Semoga tercapai lah ya. amin. Oke, tapi next project mau apa nih rencananya? Apa yang ingin dicapai lagi nih? Yang ingin dicapai tentu kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi, memaksimalkan apa yang menjadi jabatan sekarang, lebih ke kita berbuat baik aja sih Kak, untuk karir ke depan, ngikut alur, yang penting kita tidak merugikan orang, pendidikan Bismillah tetap lanjut gitu. Gitu ya benar-benar. Motivasi dong buat yang lagi nonton. Mungkin ada di fase pernah kayak Kak Shirley gitu. Oke. Buat teman-teman semuanya, hidup itu sebuah proses perjalanan, dan perjalanan seseorang itu tentu tidak akan sama, baik itu senang ataupun sedihnya. Tinggal bagaimana kita mengambil langkah, apakah kita akan terus maju dan bangkit untuk melanjutkan perjalanan kita, atau kita diam dan tidak berarti apa-apa. Jadi tetap semangat, jadilah manusia dan perempuan yang saling support perempuan, menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Wah, keren. Kalau dari quotes-nya kayak udah mantep gitu ya. Kayak emang suka orasi gitu loh. Ya betul banget, dan kita memang bisa tetap semangat terus ya kayak gitu, jadi super woman ya. Ya karena sebenarnya kita tuh sebenarnya tergantung dari niatnya kita juga ya. Selama niat kita itu baik, insya Allah jalannya akan selalu mulus ya kan. Kalau kita dari awal udah niatnya udah nggak benar, kayaknya akan dikasih jalan yang nggak juga, benar. Ya kayak gitu. Betul banget. Oke, thank you buat Kak Shirley udah berbagi pengalaman, dan semoga bisa dipetik hikmah buat yang nonton ya. Dan tentunya siapapun diri kita di masa lalu, pengalaman apapun yang buruk di masa lalu belum tentu di masa depan tetap buruk. Semakin baik, bisa jadi itu jadi pembelajaran untuk naik selangkah lebih maju ya. Kayak gitu, betul kan? Oke, thank you buat Kak Shirley udah berbagi pengalaman, dan buat Sobat RTV thank you juga udah nonton. Ambil positifnya dan buang negatifnya. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.